Di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang menyandang gelar daerah istimewa atau daerah khusus. Penyematan istilah ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Negara, tepatnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 1. Isinya menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam UUD 1945 ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa. Di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta, serta Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY merupakan daerah provinsi yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki DIY ada berdasarkan sejarah dan hak asal-usulnya. Kewenangan istimewa DIY yaitu berupa wewenang tambahan tertentu yang dimilikinya selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, DIY memiliki keistimewaan yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Berdasarkan buku keistimewaan Yogyakarta dari sudut pandang geomorfologi, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mendapatkan statusnya sebagai kerajaan vassal atau zelfbestuurendelacapen selama masa penjajahan oleh kolonial Belanda. Jepang pun turut mengakui keberadaan dua kerajaan tersebut dengan tetap mempertahankan status istimewa yang disebut sebagai Kooti. Melalui penunjukannya sebagai daerah khusus, keduanya diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri walau tetap berada di bawah pengawasan Jepang. Bergeser 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Pangeran Purboyo mengusulkan agar Jogja dijadikan daerah otonom secara penuh dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Sebagai hasilnya, status quo Kooti dipertahankan hingga terbitnya regulasi tentang pemerintahan daerah. Pada tanggal 1 September 1945, terjadi restrukturisasi anggota Yogyakarta, Kooti-Ho-Oku-Okai yang mengakibatkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta. Setelah mengetahui pandangan masyarakat Jogja terhadap proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekret kerajaan yang dikenal sebagai Amanat 5 September 1945. Dekret tersebut mengandung penjelasan mengenai bergabungnya monarki Jogja ke dalam Republik Indonesia. Pada hari yang sama, Sri Paduka Paku Alam VII juga mengeluarkan dekret serupa. Wilayah DIY termasuk Daerah Istimewa Kasultanan dan Daerah Istimewa Paku Alaman bersama dengan seluruh kabupaten dan kota pun bergabung dengan kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberi kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah khusus adalah daerah yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Juntojo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah memberikan otonomi khusus, yakni kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, di daerah tersebut adanya kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah khusus seringkali juga menjadi pusat segala aspek kehidupan nasional, yaitu mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jakarta termasuk ke dalam kategori daerah khusus karena ada stabilitas segala aspek kehidupan masyarakat Jakarta menjadi cermin bagi segala aspek kehidupan nasional. Namun, status daerah khusus Ibu Kota DKI yang disematkan pada Jakarta habis sejak 15 Februari 2024.
Berakhirnya status ibu kota seiring implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara IKN. Provinsi Aceh. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Poroualak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mugayyad Shah dengan ibu kotanya di Bandar Aceh Darussalam atau Banda Aceh sekarang. Lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Pada akhir tahun 1949, Kepresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Tunku Muhammad Daud Bauruwah yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Provinsi Aceh kembali menjadi keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Maka sejak tanggal 26 Mei 1959, daerah swatantara tingkat 1 atau Provinsi Aceh diberi status dan daerah istimewa dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Otonomi khusus Papua. Otonomi khusus terhadap Papua pertama kali diberikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Latar belakang utama pemberian otonomi khusus dimaksud adalah untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, otonomi khusus diberikan dalam rangka untuk mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, memberikan penghargaan atas kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dan penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat agar tidak lagi ada kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya. Pemberian otonomi khusus bagi Papua dilakukan pada momentum yang tepat, yaitu saat Orde Reformasi dan ketika ada tuntutan masyarakat Papua untuk mengembalikan nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua. Pada saat itu, pemerintah bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Misalnya pengakuan terhadap eksistensi hak adat, penghormatan terhadap hak asasi manusia HAM, serta penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari kebijakan otonomi khusus Otsus Papua, yaitu memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi provinsi di Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan secara khusus serta pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Beberapa kewenangan khusus yang diamanatkan untuk diatur dalam Perdasus yaitu pemberian pertimbangan oleh gubernur terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah terkait Provinsi Papua, pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua MRP, pembagian penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam antara provinsi dan kabupaten atau kota, serta usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam.